Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Latihan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhusu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a umurina ala hadhihi niyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 September 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai detik-detik terbitnya matahari, agar supaya kita mendapatkan pahala bagaikan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita mengkaji ulang dari halaman 124 ini. Karena kemarin enggak terekam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qissatu wiladatis sayyidil masih alaihi salam. Di bawah adanya qissatu 124 qissatu wiladatis sayyidil masih alaihi salam. Yang enggak terekam 128. Iya. Jadi dari sini. Iya. Halaman 128. Najatu Isa wa rab'uhu hayyan ila sama. Najatu Isa, selamatnya gitu, selamatnya Nabi Isa. Wa rab'uhu, dan diangkatnya Nabi Isa hayyan, hidup-hidup, ila sama, ke langit. Ini kelanjutan dari sejarah Nabi Isa alaihi salatu wassalam setelah kemarin tentang kelahirannya dan keajaiban-keajaiban. Irhasat, bahasa ilmu tauhidnya irhasat. Karena kalau hal-hal yang luar biasa Allah berikan kepada seorang atau calon nabi namanya irhas. Kalau sudah nabi namanya mukjizat. Sedangkan kalau orang soleh dikatakan karomah. Itu kemarin, kemudian kita lanjutkan dengan Najatu Isa. Ini akhirnya bukan akhir kehidupan, karena Nabi Isa nanti akan turun. Akhir kisah Nabi Isa sebelum beliau diangkat oleh Allah ke langit. Najatu Isa, selamatnya Nabi Isa, wa rab'uhu, dan terangkatnya atau diangkatnya Nabi Isa hayyan, hidup-hidup, ila sama, ke langit.
Summa tataba'atil ayatul karimah tatahaddatsu an raf'i Isa ila sama. Kemudian al-ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia yang ada di dalam surat Ali Imran melanjutkan pembicaraannya tentang kisah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Wa takhlisihi an raf'i Isa wa takhlisihi, dan diselamatkannya Nabi Isa min ulaikal asqiya, dari mereka orang-orang yang durhaka itu, yaitu orang-orang Yahudi yang merencanakan pembunuhan Nabi Isa. Nabi Isa dikepung rumahnya ingin dibunuh. Allah selamatkan Nabi Isa dari mereka, orang-orang Yahudi yang durhaka. Nah, inilah firman Allah, faqala subhanahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru wa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Iz qala Allahu ya Isa, iz itu muta'alliqun bi uzkur, setiap kali ada iz muta'alliqun bi uzkur, artinya tempat bergantungnya iz adalah fi'il, ya, fi'il amr uzkur, ingatlah ketika gitu. Nah, siapa yang Allah suruh ingat? Nah, kita ini dan mereka juga umat Nasrani. Allah bilang ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya, sebelum Nabi Isa diangkat ke atas, ya Isa, wahai Isa, ini mutawaffika wa rafi'uka. Ini nanti ada takdim dan ada takhir. Ya Isa, ini asalnya ini rafi'uka wa mutawaffika. Sungguhnya aku, kata Allah, akan mengangkat engkau, maksudnya mengangkat hidup-hidup ke langit. Kemudian wa mutawaffika, nanti pada suatu saat sebelum datangnya hari kiamat, aku akan turunkan kamu kembali ke muka bumi. Nah, nanti kalau sudah sampai ajalmu, kamu akan mati di muka bumi seperti manusia-manusia lain gitu. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan engkau dari mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu yang akan membunuh engkau. Maksudnya mensucikan, Allah menyelamatkan. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku pun, kata Allah, akan menjadikan umatmu yang mengikuti engkau, umatmu yang mengikuti ajaran engkau, ajaran tauhid. Allah jadikan fawqal ladzina kafaru, kedudukannya di atas mereka yang kafir. Nah, kafir artinya yang menuhankan engkau sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah semua kamu akan dikembalikan. Nah, semua kamu itu baik pengikutmu yang bertauhid, ya, mengesahkan Allah, menganggap engkau sebagai Rasul Allah, ataupun mereka yang kafir yang menganggap kamu itu anak Allah. Semua itu nanti akan kembali kepada aku. Fa'ahkumu bainakum, saat itulah nanti aku yang akan mengadili di antara kamu. Kan masing-masing menganggap benar, mengklaim gitu. Kita, kalau kita bukan mengklaim, kita berkeyakinan kitalah yang benar, bahwa Nabi Isa itu enggak dibunuh, enggak disalib gitu. Nah, mereka meyakini juga kalau Isa itu yang dibunuh, salib. Nah, kedua-duanya itu nanti akan diadili oleh Allah siapa yang benar gitu. Ya.
Bima kuntum fihi takhtalifun, yang kamu di dunia ini berselisih, maksudnya berselisih, masing-masing mengklaim kelompoknya lah yang benar. Fa ammal ladzina kafaru, adapun mereka yang kafir, mereka yang kafir, Allah udah tahu yang kafir, yang Allah hukum mereka itu kafir. Sekarang aja udah dihukum bahwa mereka kafir, tapi mereka nggak nyerah, masih nggak mau ngaku gitu. Adapun mereka yang kafir, yang mengatakan kalau Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, dia itu disembelih, disalib dan lain sebagainya, fa'u'adzibuhum adzaban syadidan. Ya, jadi sesungguhnya di dunia ini Allah sudah memberikan hukuman sebetulnya siapa yang benar, ya. Karena Allah berfirman dalam ayat lain, ya. Allah berfirman dalam ayat lain, Allah bilang orang yang mengatakan kalau Tuhan itu tiga kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah, itu katanya. Sungguhnya kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu di antara oknum Tuhan yang tiga, gitu kan udah. Tapi mereka kan masih nggak mau ngaku. Akhirnya nanti diadili oleh Allah, ya, dengan keadilan yang tidak ada suatu orang pun yang akan bisa membantah nanti di akhirat. Nah, mereka yang aku hukumi kafir itu fa'u'adzibuhum azaban syadidan, aku akan siksa mereka dengan siksaan yang pedih dunia akhirat. Wa ma lahum min nasirin, nanti saat aku masukkan mereka ke dalam neraka tidak ada bagi mereka yang dapat nolong. Nah, namun wa amal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasulullah Allah, Tuhan yang Maha Esa, apalagi iman sama Nabi Muhammad dan iman Nabi Isa setelah datangnya Nabi Muhammad, kemudian imannya disertai dengan amal saleh, wa yuwafihim ujurahum, Allah akan melimpahkan pahala mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak suka bagi mereka yang kafir, padahal yang dimaksud zalimin ini yang kafir itu. Nah, itulah singkat firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui ayat Quran yang telah kita baca tadi dan yang kita sudah baca tafsirnya pula, ada beberapa kata yang sangat indah. Tentu kita harus, ya, memperhatikan. Yang pertama adalah waqfatun, gitu, amaman nasil Qur'ani. Waqfatun, arti kita sejenak berhenti amaman nasil Qur'ani, di hadapan nas Qur'an, artinya berhenti kita perhatikan. Wa huna labudda lana min waqfatin qasirah, di sini wajib kita terhenti sebentar memperhatikan, nggak lama, pendek. Amama dzalikan nasil Qur'anil muhkam, di hadapan ayat Quran yang muhkam, yang sangat indah ini, yaitu firman-Nya tadi, idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini kan intinya nih, intinya akidah mereka. Idz qalallahu, ketika Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah, yang kita perhatikan kata-kata inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Faqad za'amal ba'du, ini telah menyangka. Kalau za'ama itu nyangka, tapi nyangkanya yang salah, gitu. Tuh, kebanyakan sangkanya salah kalau za'ama. Kalau zonna nyangka juga, tapi banyakan benernya itu kalau zonna. Kalau za'ama salah. Tapi bahasa kita kan nyangka-nyangka juga. Sebagian menyangka, tapi sangkaannya salah, gitu. Apa yang mereka sangka, tapi sangkaannya salah. Anna Isa tuwfiya,
Nah, ini juga di kalangan umat Islam gitu. Jadi bukan hanya mereka, di kalangan mereka ada sebagian kita umat Islam atau ulama Islam yang menyangka gitu, tapi sangkaannya salah. Menurut mereka kena disebut mutawafika duluan, warafi'uka belakangan gitu ya. Nah, sebagian di antara mereka baik di kalangan kita sendiri atau di kalangan mereka menyangka bahwa Isa sebelum diangkat oleh Allah ke langit dimatikan dulu gitu. Nih ada di kalangan kita juga begitu. Bedanya kalau mereka mengatakan matinya disalib gitu. Oh, kalau kita enggak. Ya, yang disalib tetap orang yang diserupakan oleh Nabi Isa, tapi Nabi Isa sebelum diangkat dimatiin dulu gitu. Ini ada di kalangan kita begitu. Karena di sini disebut mutawafika dulu, rafi'uka belakangan. Sungguhnya aku mewafatkan engkau. Nah, kata mereka, sebagian mereka bahwa Isa dimatikan lebih dahulu, tapi matinya bukan karena disalib, bukan. Ya, sebelum diangkat Allah matiin dulu seperti biasa. Summa rafa'ahullah ila sama. Setelah itu barulah Allah angkat ke langit. Nah, berarti kan sama aja seperti manusia lain yang memang mati kan dimatiin dulu, rohnya diangkat ke langit gitu. Hadhihi ya dakwah Nasara. Nah, ya. Ini adalah dakwah Nasara, artinya dakwah Nasara pengakuan orang Kristen. Ya. Cuman bedanya kalau orang Kristen dimatikannya itu disalib gitu. Ya, kalau kita ini nggak disalib tapi dimatiin seperti biasa. Annal masiha ba'da'an suliba. Nah, kalau orang Nasara mengatakan matinya itu disalib dulu. Wa di apil kubri, bahkan habis disalib ya dimasukkan ke dalam kubur, artinya dikebumikan di dalam kubur gitu. Bakinya salah satu ayam. Nah, dalam kuburnya selama 3 hari ya. Selama 3 hari. Nah, ini akidah mereka. Summa salah satu ayam mimpihi fil qabri, di dalam kubur 3 hari. Summan syaqqal qabru. Nah, kemudian pecah atau terbelahlah kubur itu. Kubur itu terbelah ya. Wa sa'ada rabbu ila sama. Wah ya. Kemudian naiklah Tuhan. Tuh, yang tadinya Isa disebut Isa. Nah, kemudian sekarang naiklah Tuhan. Maksudnya Tuhan itu ya Isa itu. Ya, Isa itu yang dikuburin 3 hari, bangun naik ke langit. Iwa jalasa ila arsyih. Nah, di langitnya di mana? Duduk di arsy. Nah, ya. Nah, kalau kita kan bukan di langit, di arsy kita, di langit pertama itu. Nabi Muhammad SAW pernah jumpa sama Nabi Isa waktu Isra gitu. Isra Mi'raj. Nah, kalau mereka mengatakan duduknya di arsy. Kalau arsy itu kan berarti sudah melewati langit ke-7. Sidratul Muntaha juga lewat itu kalau di langit, di arsy, Arsyur Rahman. Naik ke arsy, duduk di arsy. Apakah pengakuan atau apa? Pengakuan seperti ini, sangkaan seperti ini benar? Dakwah batilah ya. Pengakuan keyakinan yang salah itu, yang batil, yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Mabniyatun ala tiqadihim bi uluhiyatil masih. Karena pengakuan ini didasari atas i'tiqad, keyakinan bahwa Isa itu Tuhan gitu. Isa itu Tuhan. Itu kalau mereka, kalau kita masih menganggap Isa itu nabi dan rasul, dia mati seperti biasa, rohnya diangkat ke langit gitu. Nah, yang tadi itu didasari kalau Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Wal ajab. Nah, wal ajab artinya yang sangat mengherankan dalam masalah ini, annahum ya'taqiduna bi uluhiyatihi wa yusaddiquna bi salbihi. Yang heran atau yang sangat mengherankan bagi kita ini umat Islam terhadap mereka, mereka itu meyakini kalau Isa itu Tuhan dan sekaligus meyakini, membenarkan kalau dia disalib gitu. Nah, ini kan aneh. Kok Tuhan bisa disalib gitu? Ya, Tuhan bisa disalib. Bahkan kalau kita baca kisahnya dari kitab mereka sendiri, sebelum disalib jerit-jerit itu minta tolong gitu.
minta tolongnya siapa? Kan lu Tuhan, gitu kan heran ya. Jadi ini yang sangat mengherankan, mereka menganggap Isa itu Tuhan, tapi dia itu Tuhan itu disalib gitu. Jadi pertanyaan kita yang kita ajukan kepada mereka, yang kita harap supaya mereka dapat jawab gitu. Tanyaan kita, pakai payakunu ilahan wa yuslabu. Bagaimana kok seorang Tuhan dan dia disalib? Kan disalib itu kan dibunuhnya secara keji, hina. Ya. Kalau dibunuh umpamanya dia bunuh diapain nih ya? Dibunuh biasa itu enggak. Tapi kalau disalib itu dibunuhnya dengan secara hina, disalib hidup-hidup ya. Dibentangkan gitu. Kalau disalib kan kedua tangannya dibentangkan, kemudian badannya dipantek di pohon. Masya Allah, jerit-jerit itu sebelum meninggal dunia, jerit-jerit tolong. Itu bagaimana Tuhan tuh? Itu pecahan kita kepada mereka. Nah kemudian ada pertanyaan kedua, kalau memang dia itu disalib dan mati, umpamanya tadi kan mati selama 3 hari ya. Kita tanya lagi, wa man kana yahkumul alama wa yudabbiru syu'unahu bitil kalpit patra allati suliba birrob. Kalau memang dia Tuhan, saat dia mati tadi itu, siapa yang yahkumul alam, siapa yang berkuasa di alam semesta ini? Kan Tuhan. Wa yudabbiru, dan siapa yang mengatur urusan alam saat dia itu mati tadi? Apalagi matinya sampai 3 hari. Nah kalau seandainya Tuhan ngantuk aja gitu, nggak usah mati, Tuhan ngantuk, nggak usah 1 jam 1 detik aja. Nah supir aja kalau dia nyupir, dia ngantuk, bawanya ngantuk, 1 detik aja bisa apa itu mobilnya? Tabrakan gitu kan. Nah ini mati 3 hari. Nah selama dia mati, yang ngatur dunia ini siapa jadinya? Ya, itu pertanyaan kita sama mereka gitu. Kita harap supaya mereka dapat jawab gitu. Vital kalpitro, siapa yang menghukum atau yang menguasai dunia ini, mengatur dunia pada patroh, artinya jarak atau masa alati suliba fiha rabb, di mana Tuhan itu disalib, mati, kemudian dikuburin selama 3 hari. Ya kalau kamu tidak bisa jawab, kita ini yang jawab dah ya. Kan kita tanya dia nggak jawab gitu. Nah kita yang jawab, kita bilang apa? Ta'alallahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Nah ini jawaban kita ya, karena kita nunggu dari dia jawab. Nah, kita sendiri yang jawab, kita sendiri yang nanya. Kita bilang ta'alallah, maha suci Allah. Artinya maha suci, maha jauh Allah terhadap apa yang mereka katakan itu. Mereka zalimun, mereka orang kafir itu katakan terhadap Nabi Isa uluwan kabiro, artinya maha suci, maha jauh, sejauh-jauhnya. Titik. Nah kalangan kita ini kaum muslimin, i'tiqad kita ini kaum muslimin, nahnul muslimina ya, ini al muslimina namanya takhsis, nahnu nakhusul muslimin, khususnya kita kaum muslimin. Na'taqid, kita berkeyakinan, beriman annallaha najja Isa ya. Keyakinan kita beda dengan mereka. Kalau kita keyakinan kita Allah nyelamatin Nabi Isa ya. Ya, memang ada rencana pembunuhan itu tadi, namun Allah gagalkan. Min makril Yahud, dari tipu dayanya Yahudi. Maksud tipu daya ini perencanaan pembunuhan yang mereka rencanakan Allah gagalkan. Warafa'ahu hayyan. Nah, kemudian Allah angkat itu Nabi Isa hidup-hidup ya. Nah, artinya hidup-hidup apa artinya? Bijasadihi wa ruhihi ya. Nah kalau orang dimatiin dulu kemudian diangkat, berarti yang diangkat cuma rohnya doang. Tapi kalau ini hidup-hidup artinya enggak mati, jasad dan rohnya diangkat oleh Allah, sama seperti Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan
biruhihi wa jasadihi. Bahkan bukan hanya ke langit pertama, tapi sampai Sidratil Muntaha. Lebih jauh lagi. Jadi itulah keyakinan kita. Bahwa hayyun, Nabi Isa itu dalam keadaan hidup. Ghairu maslubin, tidak disalib wala mayyit, dan tidak juga Nabi Isa mati seperti yang mereka katakan. Bahkan walam yanalhu azan au makruh minal yahud. Bahkan Nabi Isa sedikit pun ya tidak mendapatkan azab. Artinya azab tidak sedikit pun tidak merasakan sakit au makruh atau sesuatu yang tidak diinginkan yang dirancanakan oleh orang-orang Yahudi. Baik, nah itulah keyakinan kita. Nah sekarang yang tadi dikatakan kita sejenak berhenti memperhatikan apa maksudnya ini, memperhatikan apa itu. Pakai panuwafiku baina hadzal mu'taqadil islamiyyi wa bainal ayatil karimah allati yuhimu zahiruha wa fata Isa. Nah, ini yang dikatakan kita perhatikan. Bagaimana kita meluruskan atau ya menghimpun gitu, meluruskan, menghimpun, menjamak antara keyakinan kita itu tadi. Apa itu keyakinan kita? Bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah hidup-hidup, jasad dan ruhnya diangkat hidup-hidup. Nah, kita menghimpun keyakinan kita ini dengan ayat yang baru saja kita baca. Karena ayat tadi mengatakan bahwa aku wahai Isa mewafatkan engkau dan mengangkat gitu. Nah, kalau mau disesuaikan dengan akidah kita kan apa dulu ya? Diangkat dulu baru dimatikan kan gitu kan. Kan sekarang diangkat dulu, nanti dimatikan kalau udah dia turun ke bumi kembali itu. Sedangkan ayat mengatakan wafat dulu, habis wafat baru diangkat gitu. Nih, jadi bagaimana kita mau ngakurin gitu, muafik mau ngakurin, mau menghimpun antara keyakinan kita tadi bahwa Nabi Isa itu matinya nanti, diangkat duluan baru dimatikan nanti. Sedangkan ayat mengatakan mati dulu baru diangkat. Nah, bagaimana kita mau ngakurin keyakinan kita tadi dengan ayat Al-Qur'an? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Nah, ayat mengatakan ini ya apa tadi? Wal jawab. Jawabannya adalah ya. Ini wal jawab artinya kita ngakurin, kita menghimpun antara dua tadi dengan kita mengatakan, menjawab anna qaulahu ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Firman Allah yang mulia tadi, inni mutawaffika, saya akan wafatkan engkau dan saya pun akan angkat. Jadi wafat dulu baru angkat. La yadullu ala wafati Isa. Ayat ini tidak menunjukkan Isa itu sebelum diangkat dimatiin dulu, bukan begitu. Kenapa? Li'annan nassa lam yati bilafzil madhi. Ya. Coba kalau nggak diperhatiin ya. Karena ayat ini tidaklah datang dengan lafaz fi'il madhi. Kalau fi'il madhi seperti begini. Ini tawafaituka. Ya. Nah, ini fi'il madhi tawafa. Nah, kalau ana tawafaitu. Tawafaituka. Ini fi'il madhi. Ini tawafaituka. Sekarang kita perhatiin, ayat mengatakan ini mutawafika. Mutawafi itu isim fa'il sama dengan fi'il mudhari ini. Mutawafi ya. Mutawafi isim fa'il. Isim fa'il itu sama seperti fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini menunjukkan akan, sedang atau akan. Nah, kalau fi'il madhi menunjukkan telah nih. Kalau memang Nabi Isa sebelum diangkat dimatiin dulu, niscaya nasnya ini tawafaituka. Saya matiin dulu. Berarti udah mati baru kalau memang menggunakan fi'il mati. Tetapi di sini bukan fi'il mati, coba perhatiin. Mutawafika, mutawaf itu isim fa'il. Nah, isim fa'il sama seperti fi'il mudhari itu menurut bahasa ilmu nahwu.
Wa inna ma jaa bi sighatil wa'di. Ayat datang dengan bentuk al-wa'di, artinya wa'di janji. Kalau janji kan belum. Janji belum terrealisasi, belum kan janji. Saya nanti akan mematikan, itu bukan saya udah mematikan. Janji, Allah janji biqabdi ruhihi, akan mencabut nyawanya Isa kapan? Ba'da istikmali baqiyati ajali, kalau memang sudah sampai ajalnya gitu ya. Gitu. Nah, waktu diangkat tuh ajalnya belum sampai gitu ya. Nah, makanya matinya belakangan, diangkatnya apa? Duluan. Nah, inilah sigot ayat ini mutawafik ya. Sungguhnya aku janji akan mematikan engkau nanti, bukannya telah mematikan. Wa ma'nal ayat, kalau begitu ayat tadi artinya sebagaimana dikatakan oleh mufassirun, inni rafi'uka ilayya ila sama, gitu artinya. Sungguhnya aku, kata Allah, akan mengangkat engkau ke langit. Summa mutawafika, kemudian nanti aku akan wafatkan engkau. Kapan? Indan tihai ajalik, kalau memang sudah berakhir ajalmu. Nah, berakhir ajalmu arti turun lagi nanti di muka bumi. Saat itulah kalau udah berakhir baru Allah matikan seperti manusia lainnya. Wal maksud minal ayah bisyaratuhu. Nah, ayat tadi maksudnya lain, tidak lain maksudnya adalah memberitahu kepada Nabi Isa sebelum diangkat gitu. Kamu nggak usah takut sama Yahudi itu yang mengepung rumahmu gitulah, yang berencana ingin membunuhmu, menyalibmu, jangan takut ya. Saya akan angkat kamu nanti pada suatu saat, kalau sudah sampai aja saya akan matikan kamu seperti biasa. Diajatihi minal Yahud. Allah kasih tahu Isa, beritahu kabar gembira, Allah akan selamatkan dia dari Yahud. Wa rafa'ahu ila sama, dan akan mengangkatnya Isa ke langit. Saliman, dalam keadaan selamat, duna azan yalhaquhu min ulaikal asyrar, tanpa mengenai kepada Isa sedikit pun daripada segala macam kesakitan yang direncanakan oleh mereka orang-orang jahat itu Yahudi. Nah, itulah yang perlu diperhatikan tadi nas Al-Quran yang berbunyi apa? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Baik, kita masih berlanjut Raddun ala Nasara. Nah, ayat ini sekaligus ya tamparan terhadap mereka orang-orang umat Kristiani ya. Penolakan, bantahan terhadap apa yang mereka yakini. Kama annal ayata fiha raddun sharih. Demikian pula dalam ayat Al-Qur'an yang mulia ini terkandung raddun sharih ya. Tolakan yang sangat jelas terhadap mereka haitsu taqadu bi uluhiyatih, di mana mereka meyakini kalau Isa itu sebagai Tuhan. Nah, penolakannya seperti apa gambarannya itu? Walau kana ilahan, seandainya, kan kalau mengandai-andai boleh, walaupun kita nggak menganggap dia itu Tuhan, seandainya gitu. Kalau kita mengandai-andai bukan berarti kita ikut kafir, enggak. Seandainya Isa itu memang benar Tuhan, kama za'amu, seperti yang mereka sangka gitu, lama aradalahul maut, niscaya tidak akan Tuhan itu tidak akan mati itu. Kalau memang Tuhan Isa itu benar-benar Tuhan, lama aradalahul maut, niscaya Isa itu tidak pernah akan merasakan kematian, tidak pernah mengalami kematian. Masa ya Tuhan mati itu ya. Nah, kan mereka itu sendiri yang mengatakan kalau Isa itu mati. Jadi kita balikin apa yang mereka katakan, kita balikin sama dia. Kan ente bilang Isa itu Tuhan, dia itu mati. Nah, kalau memang dia itu benar-benar Tuhan, niscaya nggak akan mengalami kematian. Masih ya Tuhan mati ya. Pamautuhu ba'dan tihai muhimmatihi minal ard. Nah,
Nah, kalau menurut keyakinan kita Isa itu mati, tapi matinya ntar ya. Nah, kalau udah sampai ajalnya pasti dia akan mati. Nah, matinya Isa saat sampai ajalnya menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan gitu ya. Sama juga dia ya, dia nyangka Isa itu mati, kita juga nggak mati ya. Sangkaan kita mati ntar kalau udah sampai ajal, udah tugasnya udah selesai, ya Isa akan mati. Nah, matinya itu menunjukkan bahwa Isa itu bukan apa? Nah, bukan Tuhan tuh. Pamautuhu ba'da muhimmatih. Matinya Isa setelah selesai tugas muhimmah, arti tugas yang Allah berikan kepadanya di atas muka bumi. Jadi Nabi Isa sekarang ini tugasnya belum selesai. Nanti akan turun ke bumi menyelesaikan tugas. Apa itu? Ya. Nanti akan menyatukan umat Islam, umat Nabi Muhammad di bawah bendera Muhammadun Rasulullah. Ya, dia akan menyatukan manusia. Ya. Menjadi asistennya Imam Mahdi gitu. Ya, pemimpin kita nanti Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah, sama seperti nama Nabi, dan bapaknya sama seperti bapaknya Nabi, Muhammad bin Abdullah. Ya, keturunan Nabi, ya. Nah, dialah yang nanti akan menyatukan umat Islam yang sekarang tercabik-cabik. Nanti akan disatukan. Nah, Isa ini nanti akan mendampingi Imam Mahdi. Nah, keduanya nanti akan perang ya, melawan Dajjal, melawan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu tugas Nabi Isa belum selesai. Nah, kalau nanti sudah selesai, barulah Nabi Isa akan wafat dan akan dikebumikan ya di lokasi makom Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kubur makom Nabi, kemudian ada Abu Bakar dan Umar, itu di hujrah Aisyah, itu kamarnya Aisyah. Kamarnya nggak luas, masih ada satu lubang ya, itu untuk Nabi Isa. Itu nanti kalau Nabi Isa sudah turun ke muka bumi. Pamautuhu, kematiannya Isa ba'dan ti'ha'i muhimmati fil ardh, setelah menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Dalilun, kematiannya Isa itu menunjukkan dalilun wadih, dalil yang sangat jelas ala basyariyati, menunjukkan bahwa Isa itu bukan Tuhan, masih Tuhan mati ya. Selesai. Nah, itu yang tadi dikatakan ayat ini raddun ala nasara ya, menolak ya, membantah ya, menyalahkan keyakinan mereka. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, siapa ini Qatadah? Wa huwa min kibaril mufassirina minat tabi'in ya. Mufassirin kibar, mufassir besar dari golongan tabi'in ya. Apa kata beliau? Innal ayata fiha takdimun wa ta'khirun. Nah, tadi kan kita bilang kalau rafi'uka isim fa'il dengan arti fi'il mudhari gitu. Nah, kalau ini lain lagi nih, dari sudut takdim dan takhir. Ya. Ya. Dari sudut takdim dan takhir. Kata Qatadah bahwa ayat ini mutawaffika wa rafi'uka itu ada takdim, ada takhir. Ya. Ada takdim, ada takhir. Ini di kalangan orang Arab atau di ilmu balaghah dah. Di ilmu balaghah nggak asing itu takdim dan takhir. Artinya apa takdim dan takhir? Yang disebut duluan maksudnya belakangan gitu. Yang disebut belakangan terkadang maksudnya apa? Duluan. Itu takdim dan takhir. Seperti ente bilang pulang pergi gitu. Mana itu? Kerjaannya pulang pergi. Ya, itu takdim takhir. Mas, ya, artinya bukan pulang pergi. Pulang tuh artinya disebutnya belakangan, kadang-kadang disebut duluan gitu. Masa iya orang pulang sebelum pergi? Kan itu udah di kalangan kita bilang pulang pergi. Itu takdim dan takhir, artinya pulang seharusnya belakangan disebutnya. Pergi disebut apa? Duluan. Tapi udah biasa bilang pulang pergi. Itu namanya takdim dan takhir. Ada contoh bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab juga di sini ada takdim takhir. Asal ibarat ini ya,
rafi'uka wa mutawaffika gitu. Aku angkat kamu, kemudian nanti aku akan wafatkan, bukan wafat dulu baru diangkat. No. Dulunya takdim dan takhir. Innal ayata fiha takdimun tuh wa takhiruhu. Ini. Innal ayah fiha takdimun wa takhirun, harusnya begitu. Innal ayat fiha takdimun wa takhirun, begitu harusnya. Takdiruhu baru ya. Takdirnya gitu kan. Nahu kan ada takdir. Takdirnya begini. Inni rafi'uka ilayya summa mutawaffika ba'da dzalik tuh. Ya kira-kira penafsiran begitu. Sungguhnya aku akan angkat engkau hidup-hidup ke langit, kemudian nanti ya kalau udah sampai ajal kamu, aku akan wafatkan kamu ba'da dzalik gitu ya. Jadi diangkat dulu baru dia apa? Dimatikan, bukan dimatiin dulu baru diangkat. Nah, ada takdim dan takhir. Baik. Wa qala Syekhul Mufassirin. Nah, ada lagi syekh itu guru besarnya ahli tafsir. Para mufassirin berguru kepada Imam At-Tabari. Kenapa dikatakan dia gurunya? Karena para mufassirin yang datang setelah beliau itu mengutip kata-kata Imam Tabari, kan berarti gurunya itu ya. Apa kata Imam Tabari? Al-makna, makna ayat ini, idz qala Allahu ya Isa inni rafi'uka ilayya. Tuh, ya Isa, aku akan angkat engkau ya, ilayya ke dekatku, di langit maksudnya ya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan selamatkan engkau dari mereka itu yang berencana ingin membunuh engkau. Nah, nanti wa mutawaffika, dan aku akan wafatkan engkau ba'da inzali iyyak ila dunya, setelah aku turunkan ke dunia tuh ya. Itu artinya. Nah, masih kata-kata Ibnu Jarir At-Tabari, panasul Qur'ani izan nabaha ila rabbihi ila sama hayyan tuh kata Imam Tabari. Al-Qur'an izan, kalau memang demikian, Al-Qur'an nabaha, ngasih tahu katanya bahwa Isa itu diangkat dulu kemana? Ke langit, hayyan, hidup-hidup. Setelah itu baru Allah wafatkan. Setelah itu baru Allah wafatkan nanti turun di bumi. Li'annahu, ada lagi nih, ada lagi rahasianya, yaitu Allah atopkan dengan wawu tuh. Ya. Kalau yang tadi dari sudut takdim dan takhir. Kalau yang pertama kali fi'il mudhari gitu, itu kan fi'il mudhari kan belum berarti akan. Yang kedua tadi dari sudut takdim dan takhir. Nah, ini ada lagi ditemuin nih oleh Imam Tabari, yaitu dari sudut wawu atop. Nah, nih. Coba di sini, li'annahu atafa bil waw. Allah mengatopkan dengan huruf waw. Jadi huruf atop banyak, ada waw, ada pa, ada summa gitu. Kenapa Allah pilih pakai waw? Coba kita perhatikan. Ini mutawaffika wa rafi'uka tuh. Allah enggak makan ini mutawaffika summa atau pa gitu, tapi wa ya. Nah, al-wawu kama yaqulu ulamaul lughah. Huruf atop wawu sebagaimana yang dikatakan oleh ahli bahasa ya, limut lakil jam'i. Nah, wawu itu menunjukkan mutlakul jam'i, menghimpun, mutlak. Nah, mutlakil jam'i artinya menghimpun ya, menghimpun secara umum. Artinya apa? La tufidut tartib, tidak mengandung tartib. Kalau tartib kan satu-satu gitu. Nah, itu satu-satu pakai pak. Nah, ya, kemudian satu-satu juga pakai summa. Cuman bedanya kalau satu-satu pakai pap, satu persatunya tartibnya urutannya nggak begitu lama gitu. Contoh, Ja'a Zaidun fa Amrun gitu. Ya. Datanglah Zaid, setelah itu setelah beberapa saat datang Amr gitu. Itu pakai pak. Tapi kalau Ja'a Zaidun summa Amrun, datang Zaid kemudian, bisa jadi kemudian setelah 1 hari, setelah 2 hari baru datang summa. Tapi kalau Ja'a Zaidun wa Amrun, datangnya bareng-bareng. Nah ya, kalau bareng-bareng, nah berarti pintunya itu hanya muat
Kalau bareng-bareng berarti pintunya itu agak lebaran gitu ya. Kalau satu-satu pintunya muat cuman satu orang. Kalau ente masuk ke kantor atau ke gedung kan ada yang pintunya itu apa itu? Nah, muter. Nah, itu kan berarti atu-atu, nggak mungkin bisa itu. Nah, itu atau pakai pak tuh. Masuknya pakai pak itu. Ya, muter ya, nggak mungkin masuk sekali dua. Kalau bisa masuk sekali dua berarti pakai wawu. Ini keunikan bahasa Arab, nggak diperhatiin sama orang. Ini pakai wawu. Wawu itu la yufidu tartib tuh, tidak mengandung arti tartib berurutan, baik berurutan dengan apa tidak lama atau berurutan lama seperti pak dan zuma. Wa mimma ya. Wa mimma yadullu ala hayati sayyidil masih. Di antara yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu masih hidup, ada fakta, ada kenyataan, wa annahu yanzilu fi akhir zaman ilal ardi, bahwa dia akan turun kembali ke bumi, wa yahkumu bi syariati khatamil mursalin, dan nanti saat Isa turun di bumi dia akan ya mengikuti hukum, menghukum. Nah, menghukum berarti dia itu berkuasa, menjadi pemimpin ya. Nah, dia berhukum nanti berlandaskan hukum pimpinannya Nabi Isa, berlandaskan syariat khatamil mursalin ya, syariat Nabi Muhammad. Dulu sebelum dia itu diangkat ke langit berdasarkan hukum Taurat ya. Hukum Taurat sebetulnya Nabi Isa itu walaupun ada Injil, dia hukumnya Taurat. Kenapa? Karena Injil tidak mengandung hukum, dia itu hanya akhlak itu. Injil itu tentang akhlak, ngajarin akhlak. Adapun syariah itu tetap ngikut Taurat itu ya. Nah, makanya orang Kristiani itu mempercayai Katolik khususnya dua-duanya ini. Yang mereka katakan perjanjian lama, perjanjian baru. Karena yang Injil ini nggak ada hukum, dia hanya nganjurin orang nampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu kiri. Kalau orang nampar ente pipi kanan ini ditampar sama orang, jangan balas, kasih pipi kiri supaya ditampar juga. Kan ngajarin kebaikan tuh namanya. Gitu kan. Nah, jadi nggak ada di Injil ya. Nah, nanti saat dia turun dia nggak mengikuti hukum Taurat dan Injil, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad, itu Al-Quranul Karim. Nah, ini Nabi Muhammad yang bilang di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadih ya. Wallazi nafsi biyadih, demi yang nyawaku ada di tangannya. Siapa itu? Demi zat itu, demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Kira-kira siapa itu? Allah gitu ya. Demi Allah la yusikanna, hampir. Nah kalau Nabi bersabda hampir ya, nggak berapa lama lagi gitu ya. Sekarang sejak Nabi bersabda sampai sekarang 1400 hijrahnya aja udah 1442 ya. Hampir, kalau hampir ya. Maksudnya ini dekat kalau dibandingin nama sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Adam masih jauhan itu. Nah, dekat. Hampir ya. Karena Nabi Muhammad itu sendiri diutusnya Allah Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, itu menunjukkan bahwa hari kiamat udah dekat. Diutusnya Nabi aja, Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul karena dia nggak ada Nabi lagi, menunjukkan udah hari kiamat udah dekat itu. Walaupun sekarang ya udah 1400 tahun yang lalu masih dekat, nggak sampai 10.000 tahun lagi datang, nggak sampai. Jadi kata Nabi hampir, berarti kan dekat, sebentar lagi itu, sebentar lagi ayanzilapikum ibnu Maryam. Nah, sebentar lagi Isa anaknya Maryam bukan anak Allah,
Isa anaknya Maryam, kata Nabi, sebentar lagi akan turun. Menjadi apa itu? Turun di muka bumi. Hakaman adlan. Nah, nanti dia akan turun di atas muka menjadi hakam, hakim, pemimpin. Adlan ay adilan. Pemimpin yang adil, menyatukan umat Islam. Nah, kebijakan pertama kali yang akan diterapkan oleh Nabi Isa nanti setelah dia turun di atas muka bumi, yaksurus salib. Dia akan hancurin itu salib-salib. Salib-salib yang menjadi lambang kebanggaan gitu. Lambang kebanggaan mereka. Kemana aja dibawa-bawa itu salib. Nah gitu. Cuman salah gitu. Ke dalam WC dibawa juga. Kalau kita kan yang namanya lambang itu nggak boleh bawa lambang kemuliaan salib. Dia nyolong pakai salib juga. Dia joget-joget, bahkan rela ditato-tato. Tubuh yang sedemikian indah yang Allah kasih rela ditato-tatoin, tato salib. Nah itu nanti semua Nabi Isa akan hancurkan. Nah kalau dia sendiri yang hancurin nggak ada yang bisa. Nah kan itu salib kan salibnya Isa. Ini Isa ini. Dia sendiri yang hancurin. Yadha'ul jizyah. Nah ini yadha'ul jizyah artinya layak walul jizyah. Isa jadi pemimpin nggak akan nerima jizyah. Tuh, sebelum Nabi Isa menjadi pemimpin masih diterima jizyah. Artinya apa diterima jizyah? Artinya mereka yang tidak mau masuk Islam, orang Kristen yang tidak mau masuk Islam nggak ada masalah, asalkan kamu membayar jizyah gitu ya, gitu. Kalau sekarang nih sebelum Isa nih nggak masalah, kita nggak paksa mereka masuk ya, terserah mau Islam mau tidak, asalkan kalau kamu tidak mau masuk Islam, maksudnya jizyah itu harus itu kamu harus tunduk dengan hukum Islam gitu, maksudnya itu jizyah. Ya, artinya Islam itu materialis, bukan. Nggak ada masalah, ente nggak mau masuk, asalkan kamu jangan ganggu, jangan tunduk sama kita, ya, baik sama kita gitu. Tapi kalau nanti Isa udah jadi Allah kagak bisa, kalau lo nggak mau masuk, gue bunuh lo. Nah, yang bunuh itu Nabi Isa sendiri gitu. Nah itu wayak wal jizyah. Wa yufidul mal. Karena dia adalah pemimpin adil, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan harta. Kalau pemimpin adil bukan susah. Allah akan turunin berkah rezeki dari atas dan dari bumi, sehingga layak baluhu ahadun. Sehingga kalau ente mau sedekah, ente mau bayar zakat, bingung, nggak ada orang yang mau nerima gitu nih. Sekarang raskim aja ente masuk masa terima, kena saking susahnya. Ya, walaupun kita makannya itu dipaksa, emang adanya emang begitu. Udah kuning, udah perih gitu. Kena emang itu adanya gitu. Wah, kalau imamnya adil, masya Allah ya, nggak ada yang mau nerima, semua orang pada kaya. Nah itulah nanti saat Nabi Isa menjadi pemimpin. Baik, kemudian waqat tawataratin nususu. Ada tawatarat bukan hanya satu nasnya itu, banyak sekali dalil-dalil tuh, nas-nas baik ada di Quran, hadis ala hayati Sayyidil Masih yang menunjukkan bahwa Nabi Isa masih hidup ya. Bukan hanya ini aja gitu, ada lagi diantaranya adalah firman Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Mereka Yahudi enggak membunuhnya, enggak menyalibnya, tetapi yang dibunuh, yang disalib adalah manusia yang Allah serupakan Nabi Isa. Dialah yang disalib, yang dibunuh. Nabi Isa itu enggak dibunuh. Ada lagi firman Allah, wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan nabih. Nah, nanti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani semua pada beriman saat Nabi Isa turun tuh tadi ya.
ngancur-ngancurin salib. Ya, hadis lain mengatakan babi-babi juga nanti dibunuh-bunuhin oleh Isa. Karena babi ini kan makanan mereka itu. Dibunuh-bunuhin. Saat itulah nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani, semuanya pada masuk Islam. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Nanti di hari kiamat mereka itu alaihim syahid. Ya, yakunu yaumal qiyamati syahidan alaihim. Nabi Isa menjadi saksi yang memberatkan. Jadi syahidalahum ada syahida ala, ini bahasa Arabnya unik. Ya, kalau syahida Nabi Isa menjadi syahida alaihim. Nabi Isa akan menjadi saksi yang memberatkan mereka yang tidak mau beriman, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Isa lah nanti yang menjadi saksi yang memberatkan. Kata Isa, saya nggak pernah nyuruh mereka menuhankan saya, ya. Itu kan berarti saksi yang memberatkan mereka. Yang saya katakan di dunia seperti apa yang kau perintah ya Allah, saya sampaikan. Sembahlah Allah yang Maha Esa, bukan saya suruh nyembah saya. Ini namanya saksi yang memberatkan mereka, gitu. Itu namanya syahidah alaihim. Nah, inilah ya radun ala nasr. Isa mazharul qudrah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Ya. Baik. Sabda Nabi nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal gitu. Ya, pertanyaannya Dajjal teknologi sekarang apakah kita yang merusak boleh kita kategorikan sebagai Dajjal? Ya. Jadi Dajjal ini banyak nih, Dajjal banyak gitu ya. Yang dimaksud dengan Dajjal ini ya Dajjal yang sesungguhnya nanti yang dikatakan oleh Nabi matanya atuk. Picek matanya atuk gitu ya, itu Dajjal. Itu yang maksud itu Dajjal tuh. Jadi ada Ya'juj wa Ma'juj, ada apa? Dajjal. Namun sesuatu yang merusak dikatakan Dajjal juga ya. Ini anak buahnya Dajjal. Anak buahnya Dajjal yang sesungguhnya belum. Jadi munculnya yang sesungguhnya itu ntar saat Nabi Isa turun di muka bumi, baru nanti ada Dajjal yang sesungguhnya. Kalau sekarang ini baru anak-anak buahnya dulu. Iya, buka jalan. Sebab Dajjal yang akan nampak itu nanti dia ngaku dirinya jadi Tuhan. Ya. Allah kasih istidraj. Ya. Tadi kan ada mukjizat, ada irhas, ada karamat. Kalau sesuatu yang luar biasa ya diberikan kepada orang yang durhaka sama Allah namanya istidraj. Ya. Ini Dajjal ini punya istidraj supaya bisa menipu orang-orang yang lemah iman. Kalau kamu tidak percaya aku sebagai Tuhan, kata Dajjal, coba kamu meminta apa? Minta hujan. Wahai hujan turun. Turun. Nah itu, jadi itulah Dajjal. Dajjal ngajak orang menuhankan dia. Ya Allah, turun hujan. Ya. Itu Dajjal. Ya. Baik. Ya.